Ternyata ada loh sebuah negara kecil di Eropa yang salah satu kepala negaranya adalah seorang uskup. Wah, ini Vatikan versi lain loh. Dan meskipun bukan anggota Uni Eropa, negara ini sudah bergabung dengan PBB sejak tahun 1993 yang lalu. Negara apakah itu? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Dan jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat memberikan super thanks dengan klik tombol hati di bawah ya. Kepangeranan Andorra. Negara Kepangeranan Andorra atau Principat de Andorra merupakan sebuah negara yang luasnya itu hanya 467,63 km persegi. Atau kalau di Indonesia itu mirip dengan wilayah kota Palembang di Sumatera Selatan. Nah, karena luasnya ini, Andorra itu didaulat menjadi negara terkecil ke-17. Andorra sendiri terletak di pegunungan Pyrenees, yang berada di antara negara Prancis dan Spanyol. Penduduknya mayoritas beragama Katolik Roma, yang mencapai 88% dari total populasi. Negara Andorra memiliki ibu kota Andorra la Vella. Dan karena tadi letaknya di pegunungan, maka kontur daerahnya itu berbukit-bukit. Bahkan tidak punya bandara loh. Meskipun bukan anggota Uni Eropa, negara ini menggunakan mata uang euro. Dan yang menarik, negara ini menerapkan kebijakan bebas cukai, sehingga menjadi surga belanja bagi orang-orang yang suka berbelanja. Mengapa? Karena ya harganya murah, mirip dengan Pulau Batam lah di Indonesia. Nah, karena namanya adalah kepangeranan, berarti Andorra memiliki kepala negara pangeran, bukan raja seperti kerajaan. Uniknya, bentuk negaranya itu adalah diarki. Di itu artinya dua, berarti terdapat dua kepala negara, alias ada dua pangeran. Satu dari Spanyol dan satu lagi dari Perancis. Wah, kok dari negara lain ya? Berarti kepala negaranya itu bukan orang Andorra asli, alias warga asing. Kok bisa ya sebuah negara dipimpin warga asing? Untuk pemerintahannya sendiri, Andorra dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Dan ini menunjukkan secara politik bentuk pemerintahannya adalah diarki konstitusional. Ekonomi Andorra sendiri bertumpu pada perdagangan bebas dan pariwisata. Dulu Andorra itu surga bagi orang-orang dari seluruh dunia yang ingin menyimpan harta secara rahasia, seperti negara Swiss. Namun karena tekanan dari Prancis, Andorra merubah kebijakan ini. Sejarah Andorra. Mengapa ya Andorra itu memiliki bentuk pemerintahan diarki, pemerintahan yang sistemnya unik banget gitu? Nah, ini ada sejarahnya. Menurut Britannica.com, Andorra memiliki sejarah yang sangat panjang, namun kita bisa runut mulai dari abad ke-8, yaitu ketika Kaisar Charles Magna atau Charles yang Agung membebaskan Andorra dari penjajahan bangsa Islam Moor. Setelah dibebaskan, Charles Magna kemudian memberikan wilayah ini kepada anaknya, Louis pertama yang saleh. Setelah cucu Charles Magna naik tahta, yaitu Kaisar Charles II, wilayah Andorra kemudian diberikan kepada Count atau semacam kepala daerah dari Urgell. Nah, pada tahun 988, Count Borel kedua dari Urgell kemudian melakukan tukar guling atau menukar wilayahnya dengan Uskup Seu de Urgell dari Spanyol. Sejak saat itu, Uskup Seu de Urgell menjadi pemimpin wilayah Andorra. Kemudian sang uskup sadar nih, karena dia tidak punya pasukan militer, dia merasa wilayahnya rentan terhadap serangan. Maka pada abad ke-11, Uskup Urgell kemudian membentuk aliansi dengan keluarga bangsawan Caboet dari Spanyol. Disinilah awal mula bentuk dari pemerintahan Andorra, di mana Uskup Urgell dan bangsawan Caboet memerintah bersama wilayah Andorra. Kemudian karena pernikahan politik dalam perjalanan sejarah, wilayah bangsawan Caboet ini akhirnya menjadi milik bangsawan Foix dari Perancis, di mana putri bangsawan Caboet menikah dengan pangeran dari Foix. Nah, peristiwa ini juga mengakibatkan Andorra berpindah tangan dari awalnya milik bangsawan Caboet menjadi milik bangsawan Foix. Pada abad ke-13, setelah Perang Salib yang memerangi sekte Cathar di Eropa, terjadi ketegangan militer antara Uskup Urgell saat itu yaitu Pere de Urch dengan Count Roger Bernard III dari Foix. Perselisihan ini akhirnya dapat didamaikan oleh Raja Pedro II dari Aragon.
Perdamaian oleh Raja Pedro ini mengukuhkan kedudukan Uskup Urgel dan Bang Sanfoa sebagai penguasa bersama Andorra. Dan dari sinilah dimulai secara resmi sistem diarki Andorra. Setelah Revolusi Prancis, di mana saat itu kerajaan dihapuskan atau monarki dihapuskan, termasuk keluarga Bang Sanfoa, posisi Bang Sanfoa ini kemudian digantikan oleh Presiden Prancis. Nah, sistem pemerintahan bersama ini bertahan hingga saat ini, di mana Uskup Urgel dari Spanyol bersama dengan Presiden Prancis menjadi kepala negara Andorra. Ini berarti Presiden Prancis itu juga pangeran ya, presiden tapi pangeran. Unik kan? Sistem pemerintahan. Nah, tadi kan di awal sudah disebutkan sistem pemerintahan Andorra itu adalah diarki konstitusional. Maka pemerintahannya itu dijalankan oleh Perdana Menteri. Di Andorra, Perdana Menteri itu sebutannya adalah Cap de Govern. Dan sekarang Cap de Govern yang memerintah adalah Xavier Espot Zamora dari Partai Demokrat untuk Andorra. Sedangkan kepala negaranya sekarang adalah Uskup Joan Enric Vives Sicilia dan Presiden Emmanuel Macron. Keduanya ini kalau di Andorra memiliki gelar pangeran. Menarik ya, uskup tapi pangeran, presiden tapi pangeran. Nah, jadi siapapun nanti yang terpilih jadi uskup dari Urgel atau presiden Perancis, otomatis akan menjadi pangeran Andorra. Jadi kalau dipikir-pikir, Andorra ini mirip dengan Vatikan kan? Karena sama-sama dipimpin oleh uskup. Nah, seperti kita tahu, Bapak Paus itu kan sebenarnya adalah uskup kota Roma. Bedanya di Andorra, Uskup Urgel harus berbagi kekuasaan dengan Presiden Prancis. Keuskupan Urgel sendiri itu sangat unik, karena wilayahnya itu lintas negara, membawai wilayah Spanyol dan Andorra. Selain itu, sebagian Prancis pun juga jadi naungan Keuskupan Urgel. Namun, dalam sehari-hari, Uskup Urgel dan Presiden Prancis tidak berkantor di Andorra. Mereka itu diwakili oleh perwakilan. Nah, untuk perwakilan Uskup Urgel sekarang ini adalah Josep Maria Mauri, seorang pastor dari Spanyol. Dan Presiden Prancis diwakilkan oleh Patrick Stroza, seorang pejabat istana Élysée Prancis. Namun, dalam peristiwa-peristiwa tertentu, saat-saat penting, Presiden Prancis dan Uskup Urgel ini akan datang ke Andorra, seperti ketika ada upacara kenegaraan dan lain-lain. Nah, sebagai kepala negara, Uskup Urgel dan Presiden Prancis itu tidak memiliki kekuasaan apapun sebenarnya. Jadi, hanya bersifat seremonial. Namun, mereka ada sebuah aturan, yaitu di mana jika sebuah undang-undang itu tidak ditandatangani oleh dua pangeran ini, maka undang-undang di Andorra itu tidak dianggap sah dan tidak bisa berlaku. Dan ada sebuah peraturan unik yang berlaku sebelum tahun 1993. Yaitu terdapat sebuah aturan di mana mereka itu akan memberikan upeti kepada kedua pangeran ini secara bergantian. Jika tahun itu adalah tahun ganjil, maka mereka akan memberikan uang setara Rp815.000, 6 daging hams, 6 ayam, dan 6 keju untuk Uskup Urgel. Sedangkan, jika tahun itu adalah tahun genap, maka mereka akan memberikan uang setara Rp32 juta untuk Presiden Prancis. Lah kok bedanya jauh banget ya? Yang satu dikasih daging, uangnya nggak ada sejuta, yang satu Rp32 juta. Jadi jomplang banget. Namun aturan ini akhirnya dihapuskan karena di tahun tersebut mereka membuat sebuah undang-undang baru agar sesuai dengan standar dari Uni Eropa. Tidak punya tentara. Nah, tadi kan Andorra wilayahnya tidak terlalu luas ya, maka pemerintah Andorra itu merasa tidak penting memiliki angkatan bersenjata. Lah, terus bagaimana dong kalau ada musuh menyerang? Nah, begini, sebelum Perang Dunia Pertama, Andorra itu memiliki semacam milisi keamanan yang terdiri dari 600 penduduk. Kemudian dalam perkembangannya, keamanan diambil alih oleh polisi Andorra, sedangkan milisi bersenjata tadi hanya bersifat seremonial, alias hanya bertugas saat upacara kenegaraan. Milisi seremonial ini dipimpin oleh 6 kopral yang mewakili 6 paroki Katolik di Andorra. Ya, ini karena pembagian wilayah Andorra itu berdasarkan wilayah paroki gereja. Dulu memang hanya 6 paroki, sekarang menjadi 7 paroki. Nah, untuk Departemen Kepolisian, polisi Andorra itu berjumlah 240 orang yang melayani kurang lebih 85.000 penduduk. Kok sepertinya perbandingannya
jomplang gitu ya, terlalu sedikit. Tapi tenang saja, Andorra termasuk negara yang sangat aman. Bahkan, untuk menanggulangi masalah terorisme, mereka itu sudah memiliki grup khusus yang disebut sebagai GIPA atau Grup de Intervenció Polícia de Andorra. Namun, karena sangat jarang nih masalah terorisme, maka GIPA ini bertugas juga sebagai penjaga tahanan atau narapidana. Nah, tadi kan pertanyaannya belum menjawab tuh, bagaimana kalau diserang oleh negara musuh? Nah, yang bertanggung jawab untuk mempertahankan Andorra adalah negara Prancis dan Spanyol. Andorra memiliki perjanjian khusus dengan Prancis dan Spanyol, sehingga jika keamanannya terancam, maka Prancis dan Spanyol akan mengirimkan pasukan ke Andorra. Meskipun demikian, setiap keluarga Andorra itu harus siap untuk dipanggil jika terjadi keadaan darurat. Maka nih tidak heran kalau di setiap rumah tersimpan senjata. Tempat ziarah Andorra. Nah, bagaimana caranya kita ke Andorra? Uniknya, Andorra ini ternyata tidak punya bandara loh. Karena medannya pegunungan dan luasnya sangat sempit, membuat Andorra ini hanya memiliki heliport atau landasan khusus helikopter. Sebenarnya ada sebuah bandara yang namanya Andorra, yaitu Bandara Andorra La Seu de Urgell, namun letaknya di Spanyol. Dan untuk stasiun sendiri juga letaknya adanya di Perancis, yaitu stasiun Andorre La Hospitalet. Jadi kalau ingin ke Andorra, kita bisa lewat Spanyol atau Perancis. Nah, kalau sudah sampai di sana, pariwisatanya bagaimana? Andorra itu kaya akan peninggalan sejarah, terutama bangunan-bangunan bergaya Romaneski yang berasal dari abad ke-9 sampai 14. Salah satu peninggalan pentingnya adalah Gereja Santa Coloma de Andorra, yang merupakan gereja tertua di Andorra, berasal dari abad ke-8, yang masih berdiri dan digunakan sampai sekarang. Kemudian, nih bagi umat Katolik Roma, ada tempat peziarahan seperti Lourdes, yaitu Basilika Bunda Maria dari Meritxell. Bunda Maria dari Meritxell merupakan pelindung negara Andorra. Bahkan, namanya dimasukkan dalam lirik lagu nasional Andorra di bait yang pertama. Selain itu, setiap 8 September, yaitu peringatan Bunda Maria dari Meritxell, menjadi hari libur nasional Andorra. Di Basilika ini, kita dapat melihat patung Bunda Maria yang berasal dari abad ke-12. Namun sayangnya ini hanya replika, karena patung yang asli hancur saat kebakaran pada tahun 1972. Jadi, setelah pergi ke Lourdes, Prancis, mungkin kita bisa mampir ke Andorra. Kemudian terdapat Casa del Russo, sebuah rumah yang ditinggali oleh Boris Skosirev, yaitu seorang keturunan Rusia yang sempat mendeklarasikan diri menjadi Raja Boris pertama dari Andorra. Unik ya. Dan dia itu menjadi Raja Andorra hanya 13 hari, di tahun 1934, tepatnya di bulan Juli. Dan dia itu sempat-sempatnya loh, mendeklarasikan perang melawan Uskup Urgell untuk merebut wilayahnya. Tentu saja, Raja Boris abal-abal ini akhirnya ditangkap oleh otoritas Spanyol. Selain bangunan bersejarah, Andorra juga menawarkan alam yang masih asri dan indah, terutama bagi pecinta pegunungan dan olahraga musim dingin, seperti ski. Nah, salah satunya itu ada Resort Val Nord, yang menjadi tempat populer bagi pecinta olahraga ski. Ya, mirip-mirip lah dengan suasana Swiss. Tertarik berlibur di sana? Ternyata ada ya bentuk negara yang unik seperti Andorra, di mana memiliki 2 orang kepala negara, dan salah satunya adalah uskup. Jadi nggak hanya Vatikan loh yang kepala negaranya adalah uskup. Nah, menurut kalian, kira-kira bentuk negara seperti ini tuh masih relevan nggak sih di dunia modern saat ini? Tulis di kolom komentar ya. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like. Dan jika tidak suka, boleh kok kalian klik tombol dislike. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam!